Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua. Dimanapun kita berada, kami berharap kita semua ada dalam keadaan sehat-sehat dan tetap ada dalam lindungan Tuhan. Nah, hari ini kita mau menceritakan atau kita mau bercerita-cerita dengan seorang sahabat saya yang ada di Jogja saat ini. Jadi sahabat saya ini adalah sahabat dari saya kuliah dulu, namanya Mike Makahenggang. Kita mau cerita-cerita tentang sesuatu yang baru, sesuatu yang booming saat ini. Tapi sebelum itu kita mau kenalan dulu. Oke Nade, dipersilakan untuk memperkenalkan dirinya. Shalom, perkenalkan nama saya Mike Makahenggang. Saya asli dari Maluku Utara, tepatnya di Kabupaten Halmahera Utara. Saya sekarang tinggal dan menetap di Jogja. Pelayanan saya di gereja, tapi saya lebih fokus ke sekolah minggu. Iya Nade, boleh juga sedikit diceritakan bagaimana kita bisa berkenalan ataupun nanti diungkapkan seberapa dekat sih Tekang dengan Miki Makahenggang gitu. Kenapa sampai Miki Makahenggang bisa masuk ke dalam YouTube channelnya Tia Sembiring gitu. Bolehlah sedikit-sedikit diungkapkan gitu Nade. Halo juga Tekang, iya mungkin saya perlu menjelaskan dan menceritakan sedikit awal mula kami perkenalan dengan Tekang. Saya kenal Tekang itu karena kami satu angkatan teologi di Duta Wacana. Jadi selain satu angkatan, awal masuk juga kemudian kami diwajibkan untuk tinggal di asrama selama 2 tahun. Itu kemudian membuat kami semakin akrab. Kami juga tinggal di lantai 2, lantai yang sama. Setelah itu tahun pertama, tahun kedua kami pindah di lantai 3 juga sama. Jadi itu yang buat kami juga akrab dan memang karena punya sisi yang sama kali ya, jadi ada kedekatan ketika ngobrol, nyambung. Jadi dibandingkan dengan teman-teman angkatan yang lain, saya dengan Tekang itu lumayan akrab. Kami adalah teman kuliah satu angkatan dan kemudian lumayan akrab dibandingkan dengan teman angkatan yang lainnya karena nyambung saat cerita, kemudian merasa nyaman ketika curhat-curhat ya masa itu ya gitu. Itu kemudian membawa relasi kami tetap baik sampai sekarang walaupun dengan jarak yang jauh. Gitu Teka. Iya, Nade, kita langsung aja ya. Mungkin ada yang bertanya-tanya, ini mau ngomongin apa ya gitu kira-kira. Jadi saat ini aku ingin sekali supaya Nade boleh sharing-sharing cerita tentang hobi baru Nade sekarang. Jadi yang aku tahu Nade sekarang sedang hobi sekali tanam bunga gitu. Kira-kira boleh nggak ya Nade? Kalau boleh kita cerita sharing tentang hobi baru yang bukan hanya Nade, tapi banyak sekali orang-orang di berbagai daerah yang saat ini sedang menggeluti hobi baru yaitu tanam bunga. Saya sangat berterima kasih pada Pendeta Tia yang berikan saya kesempatan untuk sharing berkaitan dengan pengalaman hobi baru di masa pandemi ini, yaitu hobi menanam bunga. Saya juga baru pemula untuk kategori hobi bunga, tapi kemudian sudah lumayan sih tanaman yang saya miliki. Jadi hanya ingin sedikit berbagi dengan setiap kita yang mungkin juga saat-saat ini sedang menggeluti hobi yang sama. Karena saya percaya bahwa setiap kita punya seperti tadi yang saya katakan, hobi yang berbeda-beda. Tapi marilah kita melihat hobi itu kemudian memberikan
keuntungan bagi kita. Kalau ngomong keuntungan itu bisa kita lihat dari banyak sisi ya, keuntungan secara finansial, keuntungan secara personal. Dalam hal ini apa yang kemudian menjadi pembelajaran bagi kita, dan fokus saya ke arah sana. Karena walaupun saya hobi menanam, tapi kemudian itu tidak diperjualbelikan. Tapi ada juga orang yang awalnya dari hobi kemudian itu menjadi uang. Jadi memang dari awal tadi saya katakan, marilah kita mencari hobi bukan karena ikut-ikutan, dan dasarnya bukan hanya uang, tapi karena kita senang dulu. Kalau kita sudah senang, pasti akan banyak hal-hal baru yang akan muncul ketika kita menggeluti sesuatu berkaitan dengan hobi, dan itu akan beri keuntungan secara pribadi untuk kita. Ya, Nade, sebelum kita jauh berbicara soal menjual ya, mencari keuntungan, aku atau ada beberapa orang yang mungkin juga bertanya, kira-kira kenapa ya kok mulai beberapa waktu ini, beberapa minggu ini khususnya, tiba-tiba booming, viral tentang bunga, apalagi ada juga jenis-jenis bunga yang mulai mahal, mulai langka, atau mungkin kalau di sini ya Nade, mulai ada beberapa orang yang ke hutan, ke tempat-tempat yang banyak tanaman tumbuh, tanaman liar, untuk mencari tanaman-tanaman yang dalam tanda kutip langka, unik, dan lain sebagainya. Apa ya yang menyebabkan mulai beberapa waktu ini booming tanam-menanam bunga, jual-menjual bunga? Kira-kira menurut pendapat Nade, apa sih kira-kira kemudian yang membuat hobi atau kegemaran memelihara bunga itu sangat membanjiri di masa-masa saat ini? Kemudian kita tahu bersama ya, bunga yang kemudian harganya sangat melonjak tinggi. Yang pertama, pengalaman saya memang karena kondisi pandemi yang kemudian membuat saya, karena hanya di rumah aja, akhirnya memutuskan untuk melakukan sesuatu yang tidak harus keluar rumah, tapi juga kemudian bisa memberi hati yang gembira. Jadi awalnya itu memang karena kondisi karantina yang diwajibkan oleh pemerintah. Tapi kemudian tidak hanya sampai di situ, saya melihat dari sisi yang lain. Jadi ingin mengisi waktu luang yang begitu panjang dengan menghasilkan sesuatu yang itu bisa juga menjadi, saya katakan, bahan refleksi untuk saya secara pribadi. Itu menurut saya sih. Jadi tidak ada salahnya ketika saya memilih untuk mengambil hobi baru ini, dan dari situ saya banyak belajar. Banyak hal yang saya pelajari dengan menanam bunga ini. Itu yang pertama yang mungkin saya ingin sampaikan, bahwa hobi ini setiap orang pasti punya hobi yang berbeda-beda. Dan ketika karantina ini terjadi, PSBB ini kemudian terjadi, muncullah kebiasaan-kebiasaan baru di masa new normal yang awalnya mungkin kita nggak pahami. Tapi yang paling utama adalah jangan sampai kita ikut-ikutan, karena orang senang dengan ini kita kemudian ikut-ikutan. Saya rasa itu bukan sesuatu yang kemudian bisa menghasilkan pembelajaran secara pribadi. Iya, Nade, mau tanya, apakah Nade hanya sekedar menanam atau ikut juga dalam situasi berjualan? Artinya banyak sekali sekarang muncul teman-teman, mungkin orang-orang di sekitar saya ya, yang mulai menjual bunga-bunga yang dia tanam. Atau ada juga yang selama ini juga tidak punya tanaman, tapi karena memang situasinya saat ini sedang booming menanam di rumah, jadi akhirnya
ikut juga dalam menjual bunga. Kira-kira untuk Nade sendiri, apa yang Nade rasakan atau pengalaman Nade tentang menanam dan ikut menjual bunga yang Nade tanam gitu? Jadi mungkin secara pribadi saya secara pribadi, ada juga beberapa orang yang ketika melihat bunga saya, tanaman saya maksudnya, dijual nggak, ayo dong dijual gitu. Saya berpikir karena itu memang hobi saya, jadi saya senang aja. Dan bunga yang saya punya juga harganya tidak terlalu mahal. Sekarang pertanyaannya kembali ke setiap kita masing-masing. Awalnya kita mau menanam itu karena kita hobi. Ketika kita mau menjualnya juga, mari kita menjual dengan harga yang penuh dengan sukacita, bukan kemudian mencari keuntungan tersendiri. Boleh kemudian mencari keuntungan, tapi yang sewajarnya. Kenapa? Karena kita sudah mendapatkan sukacita, kebahagiaan, atau waktu kita sudah terpakai, digunakan dengan hal-hal yang baik dengan cara menanam itu. Jadi bukan dengan cara kemudian mencari keuntungan yang besar. Iya, Nade. Jadi menurut Nade sendiri, apa ya yang harusnya ada jadi sebuah pemahaman bagi orang-orang saat ini, kita-kita yang saat ini mulai menanam bunga, supaya tidak hanya terfokus kepada sebuah keuntungan yang besar ataupun ikut-ikut berjualan seperti itu. Kira-kira untuk tahap pertama, untuk orang-orang yang ingin juga kayaknya menarik ya untuk menanam bunga gitu, apa sih yang harusnya dipahami pertama kali untuk seseorang yang ingin menanam bunga? Jadi pemahaman yang harus kita miliki bagi seorang yang senang dengan tanaman adalah kita sedang merawat makhluk hidup yang sama dengan kita, yaitu sama-sama makhluk hidup maksudnya. Jadi ya sayangilah dia. Cara kita mengasihi makhluk hidup lainnya itu dimulai dari menyayangi tanaman ini, karena dari cara itu kita akan banyak berefleksi. Misalnya ada daun yang untuk mekar itu lama sekali dibandingkan dengan daun yang lainnya, itu cepat sekali, dalam sehari kemudian tumbuh daun yang baru. Ada yang tidak seperti itu, kita belajar dari situ. Jadi pemahaman yang perlu kita tanamkan di dalam pikiran setiap kita adalah mari mencintai apa yang sedang kita hidupi, kemudian belajarlah sesuatu dari sana, karena kita akan mendapatkan banyak pemaknaan, refleksi yang bisa kita jadikan pelajaran. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, apa yang harus ada di pemahaman seseorang yang memiliki tanaman atau yang sedang hobi menanam saat ini? Yang pertama itu, apa sih yang membuat saya senang untuk menanam bunga? Ada pembelajaran yang saya dapatkan yang ketika saya menanam. Yang pertama, karena memang saya senang saya senang menanam, akhirnya setiap pagi itu saya akan sangat bersemangat untuk bangun, keluar dari kamar untuk melihat tanaman. Yang pertama, mereka adalah tanaman ini adalah makhluk hidup sama dengan kita, dan saya punya pemahaman bahwa ketika kita merawat satu tanaman, kalau kita terus memperhatikan, kemudian membersihkan tumbuhan-tumbuhan liar di sekitarnya, kemudian sering dilihatin, sering, kalau saya bilangnya sering dipuji, sering disapa, itu akan memberikan hasil yang berbeda dari tanaman-tanaman yang lain yang hanya disiram selesai. Tanaman yang kita rawat dengan baik itu pasti akan memberikan hasil yang lebih bagus. Daunnya lebih bagus, kemudian batangnya itu juga lebih
lebih bagus, lebih segar dari tanaman yang tidak disentuh atau tidak dirawat oleh manusia. Nah deh, cuman kan kita nggak bisa juga pungkiri atau nggak bisa juga kita larang orang-orang yang kemudian ikut berjualan bunga gitu. Tapi apa sih yang harusnya juga dipikirkan atau dipahami orang-orang yang mulai menggeluti bidang bisnis berbunga gitu, supaya mereka tidak jatuh kepada pemahaman yang salah. Artinya hanya sekedar ikut-ikutan atau justru mencari keuntungan semata tanpa adanya cinta akan tanaman. Tidak bisa kita pungkiri bahwa ada orang-orang yang kemudian mencari keuntungan dengan kondisi seperti ini. Salah satunya adalah dengan menjual bunga dengan harga yang sangat tinggi, atau kemudian pot dan sebagainya. Atau juga ada orang-orang yang kemudian mengambil bunga orang lain menjadi hak miliknya tanpa mau untuk merawat, hanya karena senang tapi nggak mau merawat. Yang pertama, mari kita kembali melihat hobi yang kita geluti dengan baik dan dengan tulus akan menghasilkan sesuatu. Seperti yang tadi saya katakan di awal, bisa dalam bentuk sukacita atau juga keuntungan secara finansial misalnya. Tapi kemudian ketika kita bermain dengan harga bunga yang tinggi seperti itu, apakah itu yang disebut dengan hobi yang sebenarnya? Karena kalau kita mengatakan saya hobi, tidak kemudian seperti itu kita melihat atau kemudian menjual sesuatu yang kita senangi itu. Karena ketika kita mencari keuntungan yang besar dari apa yang sebenarnya kita dapat tidak sesuai dengan itu, bisa saja kemudian usaha kita tidak berjalan dengan baik. Bisa saja kemudian orang akan melirik tanaman yang lain. Jadi secara logika saja ya, kalau kita menjual dengan harga yang baik, percayalah orang juga akan mempertimbangkan, kemudian akan kembali untuk melihat tanaman kita. Kemudian yang melihara tanaman dengan waktu yang ekstrim, salah satunya mengambil milik orang lain dan menjadikan miliknya sendiri, saya rasa itu bukan sebuah hobi ya, tapi ada satu kebiasaan buruk yang harus dihilangkan. Kalau hobi itu kan sesuatu yang baik yang dilakukan dan itu membawa kebaikan, sukacita, dan bisa menyumbangkan waktu kita ke situ. Tapi kalau dengan cara mengambil milik orang lain, diperhatikan lagi deh itu hobi atau bukan. Dan kalau kemudian mengambil untuk dijual, ya kita juga sudah belajar dari firman Tuhan bahwa itu bukanlah hal yang baik untuk dilakukan sebagai seorang yang beriman kepada Tuhan. Segala sesuatu akan dicukupkan, tapi dicukupkan jika dengan cara yang seperti itu ya perlu dipikirkan lagi. Saya rasa setiap kita bisa memikirkan secara kritis tentang hal itu. Ya, terima kasih Nade untuk sharingnya hari ini. Jadi nggak terasa juga sudah ada 20 menit kurang lebih kita cerita-cerita soal tanam-menanam bunga dan jual-menjual bunga. Jadi boleh mungkin Nade bikin satu kata penutup, jadi pesan buat kita semua, khususnya di masa pandemi, buat orang-orang yang saat ini ingin memulai hobi yang baru, untuk orang-orang yang saat ini sudah berada pada hobi yang menanam bunga, dan juga buat orang-orang yang saat ini sedang berjualan bunga. Silakan Nade.
Oke, mungkin itu saja sharing dari saya. Mohon maaf kalau masih banyak kekurangan, dan pada intinya pesan dari saya, seorang hobi yang sedang hobi menanam, mari kita temukan hobi kita masing-masing. Tidak perlu harus sama dengan orang lain. Jika itu membahagiakan setiap kita, percayalah eh, hobi itu akan membawa satu keuntungan bagi setiap kita. Keuntungan dalam hal kita semakin bersukacita. Sukacita itu bisa membawa kita pada tubuh yang sehat, menghadapi hari-hari dengan penuh uh, sukacita. Dan juga kemudian dengan hobi yang kita geluti dengan penuh sukacita juga, percayalah akan ada berkat Tuhan di sana. Dengan sendirinya akan mengikuti kita. Jadi lakukan sesuatu bukan karena untuk keuntungan diri sendiri hanya dalam sisi finansial, tapi lakukan sesuatu karena memang kita senang, dan lakukanlah dengan mulia, karena dengan cara yang jujur kita pasti akan kemudian diberkati dengan cara-cara Tuhan yang sudah Dia perhitungkan bagi setiap kita. Selamat menggeluti hobi barunya. Biarlah kita terus termotivasi dan kemudian berefleksi melalui tumbuh-tumbuhan, tanaman di sekitar kita, bahwa kalau tanaman saja diberkati dan dijaga oleh Tuhan, maka kita pun akan jauh melebihi dari itu. Jadi lakukanlah yang terbaik karena kita adalah ciptaan Tuhan yang sangat mulia. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, demikian cerita-cerita saya dengan sahabat saya Mike Makahenggang. Kiranya topik ini bisa memberkati kita sekalian, memberikan pemahaman baru bagi kita, pengetahuan baru bagi kita, dan refleksi yang baru bagi kita dalam menanam, memelihara apa yang sudah Tuhan ciptakan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Sampai jumpa di topik-topik yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.